Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran secara online berkaitan dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Anak-anak yang berbahagia, eh, agar bisa mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, silahkan disimak dan diperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan. Karena ini bentuknya tayangan, nanti ada beberapa tulisan yang barangkali akan saya tampilkan. Namun demikian, anak-anak juga perlu memperhatikan atau turut membaca tulisan-tulisan yang nanti saya tampilkan, sehingga akan cepat untuk mudah dipahami. Baik, untuk hari ini, pertemuan yang pertama, karena minggu kemarin sebenarnya sudah ada jadwal untuk Akidah Akhlak kelas 9, akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga pertemuan kemarin belum saya pakai untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga untuk hari ini Kamis 29 Juli 2021, saya anggap sebagai pertemuan pertama yang insya Allah nanti akan kita laksanakan selama pukul 7 sampai dengan pukul 7.40, jadi selama kurang lebih 40 menit. Anak-anak sekalian, perhatikan untuk pertemuan pertama kita akan membahas bab 1, iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir akan kita saksikan dalam gambar seperti yang saya tampilkan ini. Kalau kita melihat gambar ini ilustrasi ya, sebenarnya ini hanya gambar ilustrasi saja terjadinya kehancuran dunia. Paling tidak gambaran tentang hari akhir bisa teman-teman atau anak-anak sekalian saksikan dalam gambar yang saya sajikan. Lalu apa itu pengertian daripada iman kepada hari akhir atau hari akhir? Dapat kita baca dalam tayangan atau tulisan yang saya sajikan. Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia. Jadi secara panjang ya bisa kita maknai hari akhir adalah kehidupan di akhirat setelah kehidupan berakhirnya manusia itu di dunia. Atau hari akhir bisa juga diartikan sebagai hari kehancuran alam semesta atau yang lebih dikenal dengan sebutan hari kiamat. Sehingga hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani. Wajib ya, tidak boleh tidak. Di barang siapa yang tidak percaya adanya hari akhir, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Wajib kita imani dan percayai adanya akan hari akhir sebagai umat muslim yang beriman. Sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa ketika kita iman, maka kita akan percaya kepada adanya hari akhir. Rukun iman yang kelima. Dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir atau hari kiamat ya, dan segala yang berkaitan dengannya adalah hal yang mustahil. Jadi kita tadi saya disampaikan di awal, kita wajib mengimani. Maka kalau kita tidak mempercayai, merupakan suatu dosa besar. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Ini ada beberapa jenis-jenis hari akhir atau ada beberapa bentuk hari akhir. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk di alam dunia ini yang bernyawa. Jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berakhir atau akan mati. Sebagai contoh ilustrasi di dalam gambar yang saya tunjukkan ini ada peristiwa meninggalnya
saudara kita atau manusia di sekitar kita. Baik itu secara normal ataupun tidak normal. Tidak normal ini biasanya terjadi karena musibah seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Nah, kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada setiap makhluk. Jadi bukan hanya manusia ya, jadi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Al-Ankabut ayat 57, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, berjiwa ini berarti yang bernyawa. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat atau alam raya atau alam semesta dan isinya. Ilustrasi gambar yang saya tunjukkan ini menggambarkan dunia sedang dalam keadaan hancur karena suatu peristiwa atau memang karena datangnya hari kiamat. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala tentang berakhirnya kehidupan di alam semesta atau dunia. Baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya yang ada di dalam alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada kekuatan lain atau tidak ada makhluk lain setelah hancurnya alam semesta. Yang ketiga, nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Ada beberapa nama yang berkaitan atau yang menjadi perumpamaan atau persamaan hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Akhir. Artinya ya jelas hari akhir. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Kemudian yang kedua Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Kemudian yang ketiga Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian yang keempat Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia. Yang selanjutnya Yaumul Din atau hari pembalasan. Kemudian Yaumul Haq, hari yang pasti terjadi. Kemudian hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar atau Yaumul Wa'ad, Yaumul Wa'id. Kemudian Yaumul Khasr artinya hari penyesalan atas dosa. Kemudian Yaumul Khuruj artinya hari keluar dari kubur. Nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Yang selanjutnya hari Yaumul Ma'ud, hari yang dijanjikan. Kemudian selanjutnya hari Yaumul Asir, artinya hari yang sangat sulit. Dan yang terakhir adalah hari Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Ini beberapa nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ini yang dimaksud pada pembahasan ini adalah merupakan tanda akan hadirnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tanda-tanda tersebut menunjuk atau menyebut atau apa namanya ya, menyebutkan ke arah perubahan moral atau penurunan moralitas manusia. Meskipun manusia itu terlihat bahwa manusia semakin pandai, kemudian mengalami kemajuan, baik segi ilmu maupun kecanggihan teknologi. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, ada beberapa ya. Ada yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk urusan dunia, orang saling berlomba-lomba. Saling mencari sebanyak-banyaknya harta atau kesenangan yang ada di dunia. Tapi mereka lupa atau lalai kepada siapa mereka mendapatkan rezekinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti misalkan menghardik, melawan,
bahkan termasuk tidak mematuhi perintah orang tua, ini termasuk kategori durhaka. Ada anak yang ketika diperintah oleh orang tua tidak mau, tapi kemudian kalau ada orang lain yang menyuruh atau yang memerintah, malah justru melaksanakan dengan segera. Ini terbaliknya. Yang ketiga, zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Zina ini bentuknya banyak sekali macamnya. Ada zina yang berbentuk, ada zina yang kelihatan, ada zina yang tidak terlihat. Contoh misalkan zina dari anggota badan kita, zina mata umpamanya, ini orang lain nggak akan melihat. Misalkan ketika kita berjalan atau ketika kita berada di suatu tempat, kemudian melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, maka ini kalau itu mata kita terus memandang tanpa henti, kemudian sengaja mencari-cari, maka ini termasuk zina. Kemudian yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Orang sekarang belajar agama sudah seakan-akan tidak penting, beranggapan bahwa ilmu agama hanya dikhususkan bagi mungkin orang-orang yang berada di pondok-pondok saja. Mereka melupakan justru pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu umum dikejar mati-matian, tapi ilmu agama malah ditinggalkan. Kadang ada anak yang kelakuannya tidak baik, tapi pengetahuan ilmu umumnya baik. Sederhananya, ada anak yang pintar tapi tidak benar. Nah, ini karena memang pengetahuan agamanya mungkin kurang. Yang benar adalah pintar tapi juga memiliki perbuatan atau perilaku yang benar. Sementara kadang ada anak yang pintar tapi tidak benar. Kemudian yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang sudah dapat kita rasakan ya. Panggilan adzan misalkan ketika datang waktu sholat, terdengar suara adzan, tidak buru-buru kemudian bersiap-siap menuju bergegas ke masjid atau ke musola untuk menunaikan sholat. Tapi karena sibuknya waktu yang dilakukan oleh manusia sehingga tidak melaksanakan itu. Berbeda ketika umpamanya HP-nya berbunyi, ada panggilan dari seseorang atau berbunyi ada pesan masuk ke WhatsApp, mereka akan segera berburu-buru untuk membuka dan membalasnya. Ini situasi di mana kita mengalami sekarang. Yang terakhir, banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik atau tidak baik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Banyak anak-anak atau orang-orang yang hafal Al-Quran, justru dia yang melakukan kefasikan. Selanjutnya, tanda-tanda datangnya kiamat yang besar. Yang pertama adalah terbelahnya bulan. Jadi, entah kapan datangnya, maka suatu saat nanti akan terbelah bulan. Ini yang menandakan akan datangnya kiamat atau kiamat yang besar. Kemudian yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya. Jadi matahari biasanya kalau kita pagi melihat matahari terbit dari timur, nah maka dalam tanda-tanda kiamat besar akan muncul matahari dari barat. Kemudian yang ketiga, keluarnya dukhon atau asap beracun. Yang selanjutnya, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Nah, ini gempa bumi dan sebagainya, peristiwa-peristiwa alam sering kita saksikan, bahkan sudah tidak heran lagi ya ketika di suatu tempat ada gempa bumi. Yang kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Nanti suatu saat akan muncul hewan yang tidak kita ketahui jenisnya, bentuknya, dan sebagainya, yang tidak pernah kita lihat, kemudian muncul keluar dari dalam bumi. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Na'udzubillah ya, tanda-tanda besar ini mudah-mudahan kita semua tidak mengalami. Karena kalau kita sampai mengalami ya berarti kita akan hidup di mana kiamat itu ada.
Selanjutnya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir ya. Tadi beberapa di awal sudah saya kaitkan dengan nama lain daripada hari kiamat. Nah, yang peristiwa yang berhubungan yang akan kita alami selama kita hidup bahkan sampai kita nanti meninggal ya. Salah satunya yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah adalah atau alam kubur, disebut juga dengan alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Jadi sebelum kita nanti masuk ke alam akhirat, kita akan menunggu dulu di alam kubur. Nah, di alam kubur ini, manusia sudah mendapatkan balasan amal baik dan amal buruk. Maka ada dikenal istilah siksa kubur. Yang kedua, hari yaumul atau yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan. Jadi setelah manusia masuk alam kubur, kelak dari dalam kubur ini manusia akan dibangkitkan. Yang berikutnya hari atau yaumul mahsyar atau hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah bangkit dari alam kubur, nanti akan dikumpulkan manusia ini dalam suatu tempat. Yang selanjutnya, hari yaumul mizan dan hari yaumul hisab. Ini setelah manusia itu dikumpulkan, maka selanjutnya akan diperhitungkan amal baik dan amal buruknya. Dihitung antara yang baik, amal yang buruk. Selanjutnya kemudian akan ditimbang. Nah, selanjutnya ketika sudah dihitung, ditimbang amal baiknya, maka manusia akan melewati yang namanya sirat atau titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik dan buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa jembatan atau titian sirat itu tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, kemudian memiliki kait, kemudian ada duri, ada cakar. Nah, bagi manusia yang memiliki timbangan amal berat, maka amal baiknya berat umpamanya, atau amal ibadahnya, amal baiknya lebih banyak, maka akan dengan mudah melewati sirat ini. Tapi begitu juga sebaliknya. Manusia yang memiliki amal timbangan yang ringan, maka dia akan mudah untuk terjatuh dari titian atau jembatan sirat ini. Kemudian setelah melewati sirat, maka akan masuk ke dua tempat. Yang pertama surga dan neraka. Tadi sudah saya sampaikan, bagi manusia yang amal timbangannya berat, maka dia akan masuk ke surga. Dan sebaliknya, bagi manusia yang amal timbangannya ringan, maka secara otomatis nanti akan jatuh dan masuk ke neraka. Yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini atau dari pemahaman pengetahuan kita tentang hari akhir. Yang pertama adalah mendorong setiap muslim, setiap kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kemudian memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus memperbanyak amal ibadah, kemudian amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Karena hanya inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di dalam kita dalam menghadapi namanya tadi yang sudah saya sampaikan, hari di mana amal kita akan ditimbang. Kemudian yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan harta kita di jalan Allah. Seberapapun banyak harta kita tidak akan ada gunanya ketika kita tidak membelanjakan atau tidak memanfaatkan di jalan Allah. Tapi sekecil apapun harta yang kita gunakan atau kita belanjakan di jalan Allah, ini akan menolong kita kelak di hari
pembalasan. Yang ketiga, mendorong kita untuk menghindari perbuatan buruk atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Biasalah anak sekolah misalkan kebiasaan mencontek, kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, atau korupsi ya. Kemudian yang selanjutnya, memiliki jiwa pemberani. Jadi hikmah dari kita mengetahui adanya hari akhir bukan berarti kemudian kita menjadi takut ya, takut berbuat, takut melakukan sesuatu, takut lain-lain ya, tapi justru kita memiliki jiwa yang pemberani. Kemudian teguh, tidak penakut, terutama berjuang dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, dalam hidupnya, khususnya ketika masih di dunia ya, tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan, serta tidak pula dengki, iri terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Yang terakhir, menenteramkan batin. Kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak sewenang-wenang ya, yang adil atau yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali kekurangannya, penjelasan yang tadi saya sampaikan dari mulai awal, pengertian sampai hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk kali ini, kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang masih kurang jelas, nanti silahkan bisa ditanyakan di grup WA Akidah Akhlak kelas 9. Dan di akhir pertemuan seperti yang telah saya lakukan di pelajaran yang lain, akan saya berikan tugas bagi anak-anak sekalian. Silahkan diperhatikan untuk tugas yang akan saya sampaikan. Yang harus dilakukan oleh teman-teman atau anak-anak sekalian adalah membuat rangkuman tentang iman kepada hari akhir. Silakan buat rangkuman itu ditulis dalam bentuk tulisan di kertas, di buku, ataupun di tempat lain. Silahkan yang jelas dan bisa dibaca. Setelah ditulis, silahkan nanti difoto, kemudian dikirim ke grup WA Akidah Akhlak kelas 9. Sekali lagi, tugas untuk mata pelajaran atau pertemuan kita hari ini adalah merangkum, membuat tulisan tentang pengertian, mulai dari pengertiannya sampai hikmah hari akhir atau hikmah iman kepada hari akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua yang akan membahas atau melanjutkan bab 2. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.